Sebentar, oke, share your page. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi mengasihi Tuhan. Puji kepada Tuhan untuk hari ini ya. Kita diberikan hari yang baru. Saya dan Anda semua diberikan kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan semoga kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan bijaksana, terutama kita hidup di hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh tantangan sebagai orang Kristen. Ya. Tidakkah Anda merasakan akan hal itu, saudara? Tidak mudah hidup jadi orang Kristen. Kita dihadapkan terhadap tantangan-tantangan yang terkadang juga agak kabur. Ya. Kita mau mengambil langkah yang A atau yang B. Tetapi dengan ketekunan Anda, kerinduan Anda untuk terus bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pembacaan firman, di dalam persekutuan di antara jemaat Tuhan, Anda akan mendapat pertolongan Tuhan. Saat ini saya akan berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan dengan segala anugerah-Mu, kami juga boleh mensyukuri akan hari ini. Berkati kami ketika kami juga boleh senantiasa merindukan hadirat-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami merindukan firman-Mu, kami merindukan kebenaran-Mu, untuk kami juga boleh tinggal dan mendapatkan kekuatan menjalani hari-hari ini. Berkati Bapa waktu kami saat ini di dalam hamba juga boleh membagi firman-Mu. Ada yang menyimak, Tuhan berkati. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sudah membagi dari Wahyu pasal ke-6, tapi saudara sejenak saya akan kembali membaca dari Wahyu pasal yang ke-6. Ya. Anda yang ada Alkitab, baik ada di HP Anda atau dari Alkitab buku Anda, silahkan kalau Anda mau menyimak dari Wahyu pasal yang ke-6. Saya akan membaca ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyinya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Siapa mereka, saudara? Ya. Kalau Anda menyimak sebelumnya, saya sudah membagikan mereka ini, jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah ini ketika meterai kelima dibuka, mereka adalah orang-orang yang mati di masa tribulasi karena Yesus, karena percaya kepada Yesus. Di masa tribulasi itu kembali akan terjadi pertobatan besar. Ya.
masa tribulasi yang tidak panjang dari awal hingga akhirnya selama 7 tahun, tetapi di masa itu adalah masa yang penuh pertobatan, meskipun harga yang mereka bayar sangat mahal, sangat mahal, yaitu dengan jiwanya, yaitu dengan kematiannya. Dan mereka yang percaya di masa tribulasi itu terdiri dari orang-orang yang pertama mungkin dari orang Kristen KTP, orang Kristen KTP atau orang Kristen yang Kristen-Kristenan secara lahiriah sebelum kedatangan Tuhan untuk mengangkat gerejanya, untuk membawa gerejanya ke sorga. Setelah Tuhan datang di angkasa dan menjemput jemaatnya, menjemput gerejanya untuk dibawa ke angkasa dan bertemu dengan Tuhan untuk dibawa ke surga. Setelah itu baru mereka yang Kristen KTP, Kristen-Kristenan ini yang tidak terbawa sadar, sadar ternyata kehidupan mereka adalah kehidupan Kristen yang tidak sesuai dengan yang Kristus sendiri kehendaki, makanya tidak terangkat ke sorga. Yang terangkat ke sorga itu bukan orang-orang Kristen yang sempurna, saudara. Tidak ada orang Kristen yang sempurna, tetapi yang dengan sungguh-sungguh telah bertobat dan menantikan kedatangan Tuhan. Tidak hidup di dalam dagingnya, tetapi hidup di dalam rohnya. Masih bisa terpleset, masih bisa salah, masih bisa terjatuh di dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam daging. Ambil contoh, saudara kalau saat ini Anda telah meyakini hidup jadi anak-anak Tuhan, jadi orang Kristen, Anda tidak akan lagi istilahnya kumpul kebo. Anda tidak akan lagi berzina, Anda tidak akan lagi melakukan hal-hal dosa, Anda tidak akan jadi pemabuk dan sebagainya seperti yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Anda masih bisa kepleset, masih bisa berdosa, iya masih bisa. Dan Roh Kudus akan berbicara kepada Anda dan Anda akan mau disadarkan dan bertobat. Jadi di sisi lain, saudara, sebagai orang Kristen saat ini, kalau saya dan Anda hidup jadi orang Kristen saat ini, mungkin Anda pernah juga mendengar akan adanya angka 666 sebagai simbol antikristus yang membuat Anda takut. Kembali sebetulnya Anda tidak perlu takut akan hal itu. Karena sebagai orang Kristen yang hidup di masa ini, hidup di masa gereja ini, hidup di masa anugerah ini, kita tidak menantikan antikristus. Kita diajar oleh Alkitab untuk menantikan Yesus Kristus, saudara Jadi yang Anda nantikan bukanlah antikristus, tetapi yang Anda nantikan adalah kedatangan Yesus Kristus untuk membawa gerejanya bertemu di angkasa dan dibawanya ke sorga. Sehingga kembali kedatangan Tuhan ada 2 fase, ada 2 tahap. Pertama, Tuhan akan datang dari sorga, tidak sampai ke bumi, tidak sampai ke Israel, ke Yerusalem, tetapi hanya sampai di angkasa dan akan membawa gerejanya, jemaatnya untuk bertemu Tuhan di angkasa, dibawa ke sorga. Tetapi sebelum itu, mereka yang telah duluan mati di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan tubuhnya, akan dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang telah bersama Yesus. Barulah kita, saudara, yang masih hidup di masa kedatangan Tuhan, kita akan diangkat dan diubah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, dan semenjak saat itu juga kita akan senantiasa bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kembali dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat ke-9 di sini, saudara, jiwa-jiwa yang mati ini bukanlah orang Kristen yang hidup di zaman anugerah ini. Bukan orang Kristen yang hidup di zaman gereja saat ini. Bukan orang Kristen
yang berada di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Tetapi setelah pasal 2 dan 3 berakhir, setelah gereja Tuhan di sorga, dan barulah masa tribulasi itu mulai, dan mereka ini adalah orang-orang itu, orang-orang yang percaya di masa tribulasi. Selain mereka yang dulunya belum percaya sungguh-sungguh terhadap Kristus, jadi Kristen-Kristenan baru benar-benar percaya kepada Kristus di masa tribulasi itu, juga ada orang lain yang dulunya belum mau percaya kepada Kristus, tetapi setelah melihat kenyataan apa yang sudah didengarnya, yang sudah dibacanya, setelah gereja Tuhan terangkat ke surga, mereka sadar dan bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus untuk diselamatkan, meskipun harganya harus dibayar dengan nyawanya. Dan yang ketiga, ada orang-orang lain juga yang percaya saat itu mendengar pemberitaan daripada penginjil orang-orang Yahudi yang sejumlah 144.000, akan ada penginjilan besar. Anda bisa baca di Wahyu pasal yang ke-7, atau kalau saya akan melanjutkan berikutnya di Wahyu ke-7, saya akan bicara tentang hal itu. Akan ada 144.000 penginjil dari orang Yahudi. 144.000 itu bukan kelompoknya Saksi Yehova dan lain-lain. Saudara, Anda bisa baca dengan jelas. Kalau Anda bisa baca atau Anda bisa mendengar, Anda bisa baca 144.000 yang tercapat dalam Wahyu pasal ke-7 itu adalah mereka dari suku Israel. Selain itu ada pula dua saksi yang akan muncul, yang akan bernubuat selama 3,5 tahun, dan setelah itu mereka akan dibunuh, dan 3,5 hari kemudian akan dihidupkan kembali oleh Tuhan dan diangkat ke sorga. Ada juga malaikat Tuhan yang akan terbang di angkasa dan memberitakan Injil. Jadi kembali saudara, sebagai orang Kristen yang hidup saat ini, saya dan Anda tidak menantikan antikristus, tetapi kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Saya dan saudara saat ini sebelum masa tribulasi yang selama 7 tahun itu dimulai, dengan dimulainya dibuka meterai pertama, kita sudah akan dibawa ke sorga. Jadi kalau Anda membaca kitab Wahyu ini, seperti yang saya katakan, ikuti urutannya seperti yang diberikan di Wahyu 1 pasal 19, peristiwa yang sudah terjadi, pasal pertama yang sedang terjadi, pasal 2 dan 3 saat ini, dan yang akan terjadi mulai dengan pasal 4 sampai 22. Anda bisa mengikuti alurnya dengan baik. Anda bisa mengikuti alurnya dengan lebih jelas, tidak dicomot-comot, hanya simbolik demi simbolik yang tidak gaduh, saudara ya. Tetapi kalau Anda ikuti, Anda akan bisa saling menggadukkan dan mengerti urutannya, Jadi kembali, jiwa-jiwa di bawah mezbah ini adalah jiwa-jiwa orang yang dibunuh pada masa siksaan dahsyat karena percaya kepada Yesus. Dan di pasal 7 ayat 13 dari Wahyu, di situ dikatakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, kepada Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, perkataan Yohanes kepada tua-tua tersebut, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka itu adalah orang-orang yang mati berkemenangan di dalam Yesus pada masa kesusahan besar, pada masa The Great Tribulation.
Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Anda baca saudara di pasal 7 ayat 13 dan 14 ya, dari kitab Wahyu. Dan kalau Anda perhatikan kembali di Wahyu pasal yang ke-6, di pasal yang ke-10, jiwa-jiwa ini berseru dengan suara nyaring, ya, berteriak katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Mengapa mereka tidak berkata-kata seperti Stefanus ketika Stefanus dilempari oleh batu dan akhirnya sebelum mati dia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut Stefanus berdoa dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Karena saat itu masa anugerah sudah selesai, masa gereja sudah selesai, dan mereka berada di masa tribulasi, di masa di mana Allah memurkai bumi, di masa di mana Allah mencurahkan murkanya di atas bumi. Oleh karena itu kita mendengar akan seruan tersebut yang berkata, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Tidakkah engkau segera membalaskan apa yang telah mereka perbuat kepada kami?" Lain saudara ya, lain dengan doa daripada Stefanus. Demikian juga lain dari doa Yesus ketika Yesus lihat sambil menahan deritanya sebelum kematiannya. Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lain, karena saat itu mereka sudah tidak berada lagi di dalam masa anugerah. Mereka berada di dalam masa 7 tahun murka Allah. Ya. Di dalam masa murka Allah. Matius 24 ayat 9. "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci." Ya. Selain saat itu akan terjadi pertobatan besar, ada juga yang akhirnya murtad. Ya. Murtad mengapa? Karena mereka memilih menyelamatkan nyawanya daripada harus dibunuh demi Kristus. Mereka menyangkali imannya dan selamat. Mereka menyerahkan bapaknya menyerahkan anaknya, suaminya menyerahkan istrinya menyerahkan suaminya demi menyelamatkan diri sendiri. Saudara, masa itu adalah masa yang sangat amat susah, memilukan, saudara, menyakitkan. Ya. Darah daging menyerahkan keluarganya sendiri demi menyelamatkan dirinya. Dan mereka yang tetap bertahan di dalam Yesus dibunuh saat itu. Dan itulah saudara, jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah tersebut. Masa anugerah atau masa gereja telah selesai, dan mereka berada di masa murka Allah. Di masa murka Allah. Perhatikan perkataan Yesus di Matius 10:28. "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka."
ada yang pada akhirnya benar-benar lebih takut kepada Tuhan, yang bisa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka dengan tetap berpegang kepada Yesus. Lebih pilih mati di dalam imannya kepada Yesus daripada dia nantinya akan mengalami kebinasaan kekal di neraka. Tetapi ada juga tadi yang murtad, karena akhirnya mereka menyangkali Yesus dan lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya, yang mana pada akhirnya mereka akan dibinasakan oleh Tuhan sendiri karena dosanya dan dibuang ke dalam neraka. Dan kalau kita perhatikan saudara, di ayat yang ke-10 dari Wahyu yang ke-6 tadi, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, ayat 11 maksud saya, tadi sudah. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Jadi kepada roh-roh tersebut diberi jubah putih. Ya, tentunya ini berbicara simbolik karena mereka ini masih belum dihidupkan kembali, belum dibangkitkan. Mereka masih di dalam roh, yang mana akan dibangkitkan nanti di pasal 20 ayat keempat. Ya. Demikian saudara, kalau Anda baca di pasal 20 ayat keempat, lalu aku melihat tahta-tahta itu dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Jadi mereka itu kematiannya dengan dipenggal kepalanya, saudara, karena Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi, 666, dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Ya, mereka ini dihidupkan kembali oleh Tuhan dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, mereka ini pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, mereka akan dibangkitkan untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi sementara di pasal yang ke-6 ini, mereka masih harus beristirahat sedikit waktu lagi, ya. Sehingga genaplah jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya. Jumlah mereka terhitung, saudara. Meskipun oleh Yohanes dikatakan jumlah mereka banyak sekali, ya, tidak terhitung oleh Yohanes yang sendirian, tetapi Allah menghitung setiap jiwa yang mati di dalam Yesus. Dan kalau genap sudah jumlahnya, dan saat itulah, ya, Kristus akan datang untuk kedua kalinya mengakhiri pemerintahan antikristus, mengakhiri masa tribulasi, ya, dengan mengalahkan mereka. Wahyu pasal 19 ayat ke-11, Anda bisa baca itu. Jadi saudara, faedah daripada apa yang saya bagikan, jadilah orang Kristen yang bertobat. Jadilah orang Kristen yang benar-benar sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Ya. Entah Anda berada di gereja Katolik, gereja Pentakosta, gereja Protestan, ya. Hanya yang oleh Kristus, ketika Kristus nanti datang kedua kali untuk membawa jemaatnya ke surga, yang hanya oleh Kristus diketahui jikalau pribadi-pribadi Kristen tersebut benar-benar Kristen yang sesuai dengan Tuhan Yesus. Hanya itu saudara yang akan diangkat ke surga, yang merindukan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, yang tidak mencemarkan kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan daging, tetapi mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Dan di masa ini saudara,
Doakan juga untuk keluarga, untuk saudara, untuk teman yang Anda ketahui, bahkan untuk dunia, agar mereka yang belum mau bertobat, agar mereka yang belum mau percaya kepada Allah untuk taat kepada Yesus Kristus, tercelikkan mata hatinya dan bertemu dengan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus sebelum masa yang susah ini, masa siksaan dahsyat. Anda diberi tugas, saudara, untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang masih terhilang, bagi jiwa-jiwa yang hidup di dalam dosa, sambil saya dan Anda menjaga kehidupan kita untuk senantiasa di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati.